lengean terlampau bersingkuhan. Kalau di Minang seperti itu. Agama itu adalah mengingatkan. Setidaknya awak dingian 5 waktu sehari semalam. Subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan, maghrib diingatkan, isya diingatkan, begitu terus. Lain dingian, lain dahyo. Apalagi kalau tidak diingatkan sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah menyatakan sungguh tauhid penguat, sungguh kata sumpah telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang sering terabaikan atau tidak sama sekali dipakai oleh umat manusia, wabil khusus umat Islam. Mutiara-mutiara yang ada bagi diri Rasul itu sudah ada. Kadang dibiarkan begitu saja, tiada arti dan makna. Dan malahan kita sudah hafal, kita sudah tahu, anak-anak kecil kita, cucu-cucu kita sudah tahu dia. Kadang sayang tidak diamalkan. Ini pengamalan itu yang penting. Yang pertama adalah siddiq, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Ini bukan perkataan saja. Kalau perkataan dia benar, perbuatannya tidak, itu namanya lain di mulut, lain di hati. Hati-hati itu. Munafik namanya. Dia ngaku syahadat, ucap syahadat, tapi dia aplikasi kehidupan sehari-hari tidak cocok, malahan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan ketuhanan itu. Dia ngaku iman kepada Allah, ngaku Tuhan kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah, katanya di lidahnya, perbuatannya, tingkah lakunya, di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari malahan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Ternyata hadirin, siddiq itu, selalu benar itu sangat menentukan seseorang hamba itu. Peristiwa di zaman Rasul, ada seorang Yahudi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Oh iya, silakan. Tapi Yahudi saya susah meninggalkannya, mungkin tidak bisa sama sekali. Apa itu? Saya suka membunuh, kan dosa besar itu. Suka zina, merampas hak orang lain, perbuatan zalim dan perbuatan maksiat lainnya. Itu aja, betul. Iya, itu dulu. Sudah. Saya minta satu, kata Rasul. Apa itu? Engkau harus jujur. Siddiq, benar. Oh baik ya Rasul. Mudah itu. Udah syahadat dia berangkat. Orang Arab itu kan kasar-kasar dia. Di awal di Minang namanya baga-baga. Berangkat dia. Tak kala dia akan melakukan pembunuhan, dia ingat pesan Rasul. Astagfirullah. Kalau saya ditanya nanti di hadapan sahabat yang lain, kan saya harus jujur menjawab. Nggak jadilah. Nggak jadi itu dia membunuh gara-gara ingat jujur itu. Makanya Rasul pesan, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu, benar itu, selalu benar itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Seseorang yang selalu berbuat jujur, berkata jujur, bertindak jujur, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maka penting, kejujuran inilah sekarang sudah terabaikan oleh umat.
manusia pada umumnya. Apalagi kalau kejujuran ini diabaikan oleh pemegang kekuasaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata jujur itu adalah sangat menentukan. Andaikan sifat jujur itu, perilaku Rasulullah itu diamalkan, ditransfer dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, berwarga, berbangsa dan bernegara, insyaallah aman negeri itu. Tasera handphone awak tengah jalan, awak cari beli apa sobok itu. Tasera di kadai barang awak diturik ke situ sobok beli. Kenapa? Jujur. Oh iya, ambil sobok tadi Pak di Salamayan. Nah, ini jangan tasera, malah disengaja diambil. Kenapa? Jujur itu yang tidak ada lagi. Islam itu hebat, tidak ada kekurangan dalam Islam itu. Kadang umat Islam itu ibarat memagang baru api, kok angin balapean. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercayai. Hadirin kaum muslimin, kadang kita memang sudah tahu dan sudah hafal, tetapi pelaksanaan dalam hidup dan kehidupan ini kadang-kadang yang bentrok, mungkin malahan kurang. Maka amanah ini adalah sangat penting. Makanya Rasul berpesan, tidak perlu orang dituduh munafik, don't lihat dari sifatnya. Kehebatan orang Minang kan seperti itu. Gabak diuluh tanda kahujan, cewang di langit tanda kapande. Jadi dalam Minangkabau orang munafik itu angga geliang amua, nyomu angga tapi tidak, nyomu geliang iyo, kan umi itu. Unjuk nananda babarikan, tunjuan lurui kalengkiang berkai, papi dulu hancur di dalam, manual kawan saya mangguntiang dalam lipatan. Hati-hati, kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Ndak ada pe kapai kapulang yang sembayo, ndak ada pe suap jukida yang santuang yo. Awas, hati-hati. Para munafik yang banyak beredar di muka elok lama rancaknya, pandai berminyak air, di belakang awaknya menikam. Itulah musuh dalam selingkuh itu. Hati-hati. Makanya kata Rasul, ayatun munafikun salasun. Tanda munafik itu ada 3 setidaknya. Baca saja dari tandanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji wa'an wa'id, dia mengingkari. Wa idza kadzaba, dia selalu apabila dia berbicara dia kizib. Dia dusta. Kalau tidak kasar dualahnya dia dusta, mungkin sabaro atau banyak duto daripada wanaan. Wa iza tumina khana, dan apabila dia dapat diberikan dititipkan amanah, maka dia berkhianat. Mulai sebentar kita akan mengadakan pemilu. Hati-hati. Berikanlah kepada yang berhak, berikanlah kepada yang betul-betul amanah. Tapi kalau dimenang dulu daripada tak tungkui biarlah tertiliang, kan seperti itu. Tidak ada lagi, maka pilihlah pilihan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hati-hati. Kalau amanah telah diabaikan, amanah telah disia-siakan, idza datil amanah fantasiru sa'at. Tunggu. Saat-saat kehancuran itu pasti datang. Amanah masyarakat, amanah warga. Oleh sebab itu, makanya kesifatan-kesifatan itu ditransfer, diamalkan, dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah Rasulullah itu makanya uswah, bukan memberikan contoh. Rasulullah itu tidak memberikan contoh, menjadi contoh. Beda itu. Kalau memberikan contoh berarti hanya sekedar memberikan. Dia berbuat atau tidak dia tidak mau tahu, tapi menjadi contoh.
Sama dengan kita. Kalau ingin anak awak soleh dan soleha, ayah dan ibunya sholat dulu, soleh dulu. Kalau ingin anak awak dia rajin sholat, orang tuanya rajin sholat. Kalau enggak, sama meminta sisi kelimbe namanya itu mah. Enggak mungkin itu. Berharap juga kepada Allah, anak yang soleh, usaha enggak ada. Enggak bisa. Ibarat pemandian kudu, awak masuk ke dalam air dulu. Jadi bukan hanya memberikan contoh, menjadi contoh, apalagi sebagai pemegang kekuasaan. Makanya hati-hati, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sesaat, sebentar. Semua manusia paling kancang 60 tahun, 70 tahun. Nggak tahu orang ini nan sampai 200-300 tahun loh. Nggak lama. Tapi siksa dan azabnya itu berkepanjangan. Khalidina fiha abada, itu ada kata abada, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu tidak perlu tanya lagi, itu tidak ada batas. Jadi sebab itu hadirin kaum muslimin, mari andaikan Allah titipkan amanah kepada kita, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas, umat Islam terus jadi ya. Jangan bodoh. Allah tidak suka itu. Cerdas. Kan gara-gara itu ditinggal. Umat Islam tidak boleh ikut campur politik. Bahaya, rusak. Gara-gara hal-hal yang temakan seperti itu, akhirnya umat Islam itu alergi dengan politik. Adakah di dalam Islam itu politik? Ada. Jinayah siasat, strategi politik, bagaimana Rasulullah itu diterima, tak kala beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan hal yang mudah itu. Perlu pengaturan, strategi-strategi. Kadang umat Islam itu tidak mau, tidak berani menggaungkan, mengagungkan, mengangkat, memuliakan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, bangkit umat itu. Rasulullah itu sudah ada, sudah sempurna. Di dalam kitab Tauhid dijelaskan, seluruh alam ini diciptakan itu adalah karena Rasulullah Muhammad SAW. Laulah, bukanlah karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan isinya, kata Allah. Satu. Yang kedua, kehebatan baginda Rasul itu, ya Muhammad, aku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau nama engkau tidak terbawa, ya Muhammad, ya Rasulullah. Itulah dalam syahadat. Tidak ada istilahnya Rasulullah itu sempurna, cukup sudah. Tidak perlu mencontoh kepada yang lain. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah tabligh. Sampaikan yang benar itu. Walaupun sedikit kita tahu, sampaikan. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu, walaupun pahit. Balligh anni walau ayah. Mulailah dari dirimu. Sampaikan. Oh, ada tantangan, iya, itu risiko. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dari hasil perjuangan seseorang hamba, para nabi dan rasul, tapi Allah melihat bagaimana usahanya itu. Ada riwayat menjelaskan, tatkala Nabi Ibrahim dibakar, maka apa yang terjadi? Seekor burung pipit mengambil air dengan paruhnya untuk memadamkan api. Ya, pala dayanya paruh yang kecil itu, api yang begitu besar. Tidak mungkin, la mungkin itu. Maka terlihatlah oleh cicak, pipit, itu kerajo sio-sio. Tidak kapadam loh itu tuh. Tidak mungkin tuh. Apa kata pipit? Saya, Allah tidak melihat apa yang saya usahakan. Allah tidak melihat dari usaha saya itu hasilnya bagaimana, tetapi Allah melihat bagaimana, berpihak kemana usaha itulah. Jadi oleh sebab itu,
kita berpihak kepada yang benar atau kepada yang batil, jangankan secara syariat, dalam qalbu pun Allah tahu. Inna sama, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullu, ada kullu di sana, kullu, kasadualah nyutua, tiap-tiap itu kesemuanya, karena anahu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita niatkan, dalam qalbu kita Allah Maha mengetahui. Oleh sebab itu, maka selalulah berada pada posisi yang Allah ridho, dunia wal akhirah, insyaallah. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun.